ini, kita ikuti dari bukunya ini ya. Jadi how to find integrating factor. Jadi tadi bahwa FPdx plus FQdy sama dengan 0 akan merupakan apa? Eksak. Sehingga M-nya adalah F kali P dan N-nya adalah F kali Q. Sehingga dia harus dipenuhi apa? Kalau dia eksak maka do Y dari M sama dengan do X dari N. Jadi M-nya adalah F kali P dan N-nya adalah F kali Q. Sehingga diperoleh do Y dari F kali P sama dengan do X dari apa? F kali Q. Dan ini kalau kita diferensialkan secara parsial maka diperoleh persamaan di bawahnya yaitu apa? FY. FY itu artinya apa? Do F do Y. Jadi do F do Y kali P ditambah F kali do P do Y. Dan itu akan sama dengan apa? Do F do X kali Q ditambah F kali do Q do X. Ini, itu eksaknya. Nah dari sini baru kita bisa berbicara tentang apa? Tentang faktor integralnya. Dan di sini nanti juga masih ada lagi apa? Keadaan-keadaan khusus. Keadaan khusus yang pertama adalah kita misalkan bahwa F-nya itu hanya fungsi dari X saja. Jadi kita misalkan bahwa F-nya itu hanya fungsi dari X saja. Jadi kalau disebutkan di sini apa? In the general case, this would be complicated and useless. Jadi artinya secara umum, pada umumnya pada kondisi yang umum, hal ini akan menjadi persoalan yang sangat rumit dan tidak berguna. Jadi kita cari yang khusus karena kita tentu cari faktor yang bisa menghasilkan persamaan diferensial itu menjadi eksak yang bisa kita cari faktor integralnya. So we follow the golden rule. Jadi di sini kita ikuti apa? Ya jalan emasnya ya. Yaitu apa? Yaitu dengan cara seperti tadi. Kita misalkan F-nya itu hanya fungsi dari X saja atau Y saja dulu. Yang pertama kita lihat kalau F-nya itu fungsi dari X saja. Maka akibatnya adalah apa? Do F do Y tentu sama dengan 0 ya. Do F dy sama dengan 0. Sehingga nanti suku FY kali P akan sama dengan 0. Maka yang ada adalah apa? F kali do P do Y sama dengan apa? Do F do X kali Q ditambah F kali QX. Ya. Sehingga do F do X-nya itu nanti bisa dicari. Ya, jadi sekali lagi dengan menganggap bahwa F-nya itu hanya fungsi dari X saja, maka FY-nya ini akan sama dengan 0. Berarti tinggal suku di ruas kiri adalah F kali PY. Dan di ruas kanan itu F aksen itu adalah do F do X. Jadi dari sini berarti bisa kita lihat bahwa apa? Di sini tinggal matematikanya saja. Jadi F aksen kali Q akan sama dengan apa? F kali PY dikurangi F kali QX. Jadi F aksennya itu menjadi apa? Diperoleh sekarang seperti ini. Ya, jadi kita misalkan bahwa R-nya itu sama dengan seperti do P do Y dikurang do Q do X. Maka diperolehlah sekarang itu R-nya. Jadi berarti seper F do X akan sama dengan R. Dengan demikian kalau ini kita integralkan maka diperolehlah apa? Ln daripada F ya toh sama dengan integral R dx. Nah, jadi diperolehlah di sini seperti ini. Dan R-nya itu haruslah juga fungsi X sebab kalau ini fungsi X Y. Jadi kalau R-nya ini tadi dengan menganggap bahwa F-nya ini hanya fungsi X, maka R-nya ini juga harus hanya fungsi X saja.
Jadi sebetulnya dari sini kita nanti akan melihat apakah f itu fungsi x atau tidak. Kalau r ini tidak fungsi x saja, maka f-nya ya tentu bukan fungsi x saja. Ya, jadi kalau r-nya ini fungsi dari x dan y, maka apa? F-nya itu apa? Fungsi x, y. Sehingga apa? Pendekatan seperti yang pertama ini tidak berlaku karena tadi apa? Seper f kali do f kali df dx sama dengan r itu hanya berlaku kalau f-nya itu kita anggap fungsi dari x saja, gitu loh. Iya, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi nanti akan langsung ketahuan dari r ini. Jadi Anda cari dari r ini. Jadi kalau r-nya ini tidak fungsi dari x saja, maka apa? Rumus yang pendekatan ini tidak bisa digunakan. Maka harus digunakan nanti pendekatan lain. Apakah dia fungsi y? Gitu ya. Jadi yang kita akan bicarakan di sini hanya dua saja, yaitu fungsi x saja atau fungsi y saja. Ya, jadi di sini makanya disebut dalam teorema satu ini kita misalkan bahwa faktor integral tersebut hanya fungsi dari x. Maka kalau demikian berlakulah bisalah dicari faktor integralnya yaitu fx sama dengan eksponensial dari integral rx dx, di mana r-nya itu tadi adalah yang ini. Ini ya. Oke. Nah, juga dengan cara yang sama, bila f-nya itu hanya fungsi dari y saja, ya. Di sini cuma untuk membedakannya dari fungsi x saja, maka f-nya itu diberi simbol bintang. Jadi berarti ini f bintang itu fungsi y saja. Ini hanya memudahkan saja. Maka juga akan diperoleh r-nya r bintang juga, di mana r bintangnya itu adalah seper p do ki do x min do p do y, r-nya. Dan tentu r-nya itu harus fungsi dari y saja, gitu. Maka kalau itu demikian yang terjadi, maka fungsi y-nya adalah seperti ini. Ya. Oke. Nah, tentunya ini bisa kita lihat, kita trace nanti pengertian kita yang lebih ini dengan melihat contohnya. Jadi kita diberikan di sini contoh 5 ini ya. Diberikan persamaan diferensialnya adalah apa? E pangkat X plus Y E pangkat Y dx ditambah X E pangkat Y min 1 dy sama dengan 0. Dengan syarat awal Y0 sama dengan min 1. Maka kita lihat dulu di sini apakah dia itu eksak apa tidak, di mana M-nya itu adalah E pangkat X plus Y ditambah Y E pangkat Y, dan N-nya adalah X E pangkat Y min 1. Nah, apa yang terjadi adalah apa? Bahwa ini kalau kita lihat apakah ini kalau tadi kita masukkan M-nya, E pangkat X Y plus Y, do M do Y-nya berapa? Do M do Y-nya adalah E pangkat X Y plus 1. Dan do N do X-nya adalah apa? E pangkat Y. Jadi tentu tidak sama. Jadi artinya persamaan diferensial yang diberikan tidak eksak, sehingga untuk itu Pak, kita harus cari faktor integralnya. Nah, untuk mencari faktor integralnya itu kita lihat dulu do P do Y sama dengan sekian. Do Ki do X-nya sekian. Jadi R-nya itu bisa kita lihat seperti ini. Dan itu adalah harus hanya fungsi daripada Y atau X. Jadi kalau kita lihat di sini R-nya ternyata masih mengandung X, yaitu apa? Ada E pangkat X. Gitu? Jadi berarti dia ada fungsi X. Jadi pendekatan dengan dia fungsi X salah.
Maka kita coba dengan pendekatan apakah R-nya itu fungsi Y, yaitu dengan mencoba R bintang sama dengan 1/P do Q do X min do P do Y. Dan kalau itu dilihat berarti sama dengan apa? Hasilnya adalah sama dengan min 1. Berarti ya bisa dianggap sebagai fungsi Y, konstan. Tapi kalau fungsi X tadi tidak benar karena ada fungsi Y-nya, yaitu E pangkat Y, ya. Jadi R tadi ini 1/Q, jadi R sama dengan 1/Q do kali do P do Y min do Q do X. Ini kalau kita menganggap dia fungsi X saja. Dan hasilnya kalau kita hitung itu ada E pangkat Y. Berarti tidak benar hanya fungsi X saja. Nah, untuk itu kita coba alternatif yang kedua dengan menganggap hanya fungsi Y saja, yaitu R bintang sama dengan 1/P do Q do X min do P do Y. Dan kalau itu dihitung, maka diperoleh hasilnya adalah min 1, konstan. Nah, konstan itu bisa dianggap fungsi dari Y saja. Jadi benar bisa kita anggap bahwa dalam kondisi sini fungsi dari Y. Tapi jelas bukan fungsi dari X. Nah, dengan demikian pendekatan fungsi Y saja berlaku, maka diperoleh digunakan apa? Rumusnya. Itu tadi apa? Rumus yang digunakan adalah yang ini. F aksen Y sama dengan apa? Eksponen R aksen Y dy. Jadi berarti F aksen Y sama dengan eksponen dari integral 1 tadi. Min 1 apa 1 tadi? Hasilnya min 1 dy. Jadi min Y. Jadi E pangkat min Y. Jadi FY-nya itu adalah E pangkat min Y. Kan begitu. Nah, berarti F-nya sudah ketemu, yaitu apa? F-nya sudah ketemu adalah E pangkat min Y. Berarti kita bisa mengalihkannya dengan persamaan diferensial yang awal, yaitu apa? Jadi E pangkat min Y kali E pangkat X plus Y tambah Y E pangkat Y dx ditambah E pangkat min Y kali X pangkat kali X E pangkat Y min 1 dy sama dengan 0. Itulah persamaan diferensial yang kita buat harus menjadi eksak. Ya, jadi yang eksak itu menjadi seperti ini. E pangkat X plus Y dx ditambah X E pangkat min Y dy sama dengan 0. Jadi M-nya sekarang adalah E pangkat X plus Y dan N-nya adalah X min E pangkat min Y dy. Dan bisa diperiksa apakah do M do Y sama dengan do N do X. Dan kalau diperiksa itu do M do Y adalah 1 dan do N do X adalah juga 1. Jadi artinya berarti sudah eksak. Karena sudah eksak maka langsung dibuat pendekatan solusinya adalah U sama dengan M dx. Itu M dx berarti sama dengan ditambah KY. Nah KY-nya dicari dengan rumus yang tadi yang di atas tadi. Maka diperolehlah K-nya sama dengan E pangkat min Y. Sehingga solusi umumnya adalah E pangkat X plus XY plus E pangkat min Y sama dengan konstan. Nah, masukkan syarat awalnya, kemudian dari syarat awal ini akan diperoleh harga C-nya. Dan kalau itu kita masukkan, maka diperoleh C-nya sama dengan 3,72. Jadi C-nya 3,72 sehingga solusi khususnya adalah apa? U XY sama dengan E pangkat X plus XY ditambah E pangkat min Y sama dengan hasilnya adalah tadi berapa? 3,72. Itulah solusi khususnya dari persoalan yang ya, kira-kira sampai di sini gimana? Ada yang perlu ditanyakan mengenai eksak ini? Jadi ada dua kasus ya. Pertama,
persamaan diferensial diberikan, maka Anda pertama yang Anda lakukan apakah tes, apakah dia eksak atau tidak. Apakah persamaan diferensial yang diberikan eksak apa tidak eksak. Atau langkah pertama tadi kalau kita ikuti dari awal, jadi kalau Anda diberikan soal persamaan diferensial orde 1, maka yang pertama Anda lihat adalah apakah dia itu separable apa tidak. Kalau separable berarti buat pisahkan kemudian integralkan, solusinya dapat. Nah, kalau dia tidak separable, maka cek apakah eksak apa tidak. Jadi kalau anjuran saya begini. Yang pertama kalau diberikan suatu soal persamaan diferensial orde 1, maka yang harus Anda cek dulu adalah apa? Eksak apa tidak? Kalau dia eksak, cari solusinya dengan eksak. Tapi kalau tidak eksak tadi ya cek dulu apakah separable apa tidak. Kalau bisa dibawa ke separable ya bawa ke separable, tapi kalau tidak berarti coba cek apakah dia bisa dicari faktor integralnya. Jadi dalam hal ini faktor integral yang bisa kita cari hanyalah faktor integral yang merupakan fungsi X saja atau fungsi Y saja. Tidak bisa dicari fungsi XY, faktor integral yang merupakan fungsi X dan fungsi Y. Begitu. Itu yang harus dipahami. Itu caranya itu tadi dengan mencari R dan R bintang. Kalau R-nya hanya fungsi X berarti faktor integralnya jelas fungsi X. Kalau R-nya fungsi X dan fungsi Y, maka coba R aksen. Apakah R aksen itu fungsi Y? Kalau dia fungsi Y, maka faktor integral adalah fungsi Y. Tapi kalau R dan R aksennya itu dua-duanya fungsi X dan Y, maka faktor integral ya sangat sulit untuk diperoleh. Belum di dalam hal ini kita tidak mempelajarinya bagaimana memperolehnya. Tentu ada nanti teknik lain. Begitu ya. Nah ya, jadi di sini nanti silakan dicoba problem set 4 ini untuk Nah, sekarang akan saya lanjutkan dengan apa yang kita peroleh disebut nanti linear ODS. Jadi persamaan diferensial biasa yang linear. Dan nanti dilanjutkan dengan ada yang disebut persamaan Bernoulli. Ini akan berhubungan dengan contoh aplikasinya itu apa? Mencari dinamika populasi, dinamika pertumbuhan penduduk, atau pertumbuhan suatu benda, bakteri atau penduduk gitu ya. Ya. Nah, jadi yang perlu kita lihat yang pertama tentu adalah persamaan diferensial yang linear. Nah, persamaan diferensial yang linear itu bentuk umumnya adalah seperti persamaan satu ini. Yaitu apa? dy dx ditambah px kali y sama dengan rx. Ya, jadi lihat ini bentuknya. dy dx ditambah px kali y sama dengan rx. Jadi rx itu berarti apa? Fungsi dari x saja, sembarang fungsi dari x saja. Demikian juga px-nya, suatu fungsi dari x. Nah, kalau bisa dibawa seperti ini berarti ini kita kategorikan apa? Persamaan diferensial linear. Jadi nanti sekali lagi bahwa apakah dia linear, apakah dia separable itu bisa masuk ke kategori eksak. Ya. Jadi sekali lagi kalau Anda menemukan suatu persamaan diferensial dan Anda belum bisa mengkategorikannya apakah eksak atau apakah dia separable, apakah linear, ya cobalah dengan eksak. Mana M, mana N. Nah setelah M-nya ketemu dan N-nya ketemu, ya periksa apakah do M, do Y sama dengan do N, do X. Kalau iya berarti eksak. Selesaikanlah dengan eksak. Ya, itu langkahnya. Tapi kalau dia bukan eksak, ya Anda harus periksa apakah dia separable apa tidak, apakah dia linear apa tidak. Jadi kalau dia tidak eksak tapi juga tidak separable dan juga tidak linear, maka mau tidak mau Anda harus mencari faktor integral. Dan faktor integral itu tadi hanya bisa dicari kalau dia fungsi X saja atau fungsi Y saja. Jadi kalau juga faktor integralnya
fungsi X dan Y, ya sudah, selesai persoalan kita. Anda tidak perlu melanjutkan. Jadi Anda tinggal mengatakan bahwa faktor integralnya merupakan fungsi X dan Y dan tidak bisa dicari. Ya sudah, selesai sampai di situ. Tapi tadi dia tidak eksak, tapi bisa kategori ke separable. Selesaikan dengan separable. Dia tidak eksak, tapi bisa dikategorikan dengan linear, ya berarti selesaikan dengan linear. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan linear ini ya? Ini yang akan kita lihat sekarang. Nah, jadi di sini disebutkan apa? Dia akan linear kalau bisa dibawa ke dalam bentuk seperti ini. Jadi lihat, bentuknya adalah dy dx ditambah suatu fungsi x kali y, ya, kali y ya, bukan kali y ya kuadrat atau y pangkat 3, bukan. Harus kali y. Jadi suatu fungsi dikalikan dengan y dan sama dengan fungsi dari x. Itu. Nah, jadi kalau bisa dibawa ke situ berarti dia linear. Kalau tidak berarti dia non linear. Nah, jadi kalau dalam linear ini kita berbicara di dalam apa yang kita sebut input output. Jadi inputnya itu adalah Rx, input itu adalah Rx, outputnya itu adalah Yx. Jadi berarti persamaan diferensial itu semacam apa? Suatu operatornya, suatu operasi, ya. Jadi suatu operator dimasukkan input, maka terjadilah operasi, maka keluarlah sebuah output, itu maksudnya. Jadi persamaan diferensial linear itu masuk ke persoalan input output. Itu. Jadi masuk suatu input ke dalam suatu sistem, dalam suatu sistem terjadi operasi, maka keluarlah output itu. Maka nanti di sini juga dalam persamaan diferensial linear itu, maka solusinya itu merupakan solusi yang fungsi eksplisit. Jadi Y sama dengan fungsi X merupakan yang eksplisit, bukan implisit. Itu salah satu cirinya. Nah, yang pertama akan kita lihat apa yang kita sebut apa? Persamaan linear yang homogen. Homogennya itu ditandai dengan Rx-nya itu sama dengan 0. Jadi ruas kanan sama dengan 0. Itulah yang kita sebut homogen. Jadi Y aksen plus PXY sama dengan 0. Dan dari sini itu akan sangat mudah bisa kita selesaikan dengan membawa PXY itu ke ruas kanan. Maka kita peroleh apa? dy dx sama dengan apa? dy dx sama dengan px min pxy. Dan kemudian dilakukan pembagian, maka diperoleh dy per y sama dengan apa? Min px dx, ya. Nah, kalau ini sudah bisa dipisahkan begini, maka langsung diintegralkan, maka diperoleh apa? Integral dy per y sama dengan min integral px dx. Nah, integral dy per y tidak lain adalah apa? Ln y. Maka diperoleh ln y sama dengan minus integral px dx. Gitu ya. Maka y-nya akan menjadi e pangkat min integral px dx plus c. Jadi c itu sudah merupakan konstanta dari integral tersebut, gitu. Jadi inilah solusinya adalah y x sama dengan c kali e pangkat min integral px dx. Nah, c di sini konstanta ini adalah dari e pangkat c bintang. Ya, e pangkat c bintang itu c-nya. Karena e pangkat c bintang itu adalah konstanta juga. Nah, e pangkat konstan ya juga konstanta. Itu. Jadi solusi umumnya adalah YX sama dengan CE pangkat min PX DX. Nah, jadi kita lihat memang apa? Solusinya merupakan fungsi yang eksplisit. Jadi YX sama dengan CE pangkat min integral PX DX. Jadi ruas kanan ini adalah hanya fungsi dari X saja.
Nah, berarti C di sini bisa juga kita 0. Tapi kalau dia 0 maka disebut sebagai trivial solution. Karena kalau C-nya sama dengan 0 berarti Y akan sama dengan 0. Itu. Jadi itu adalah kita sebut itu trivial solution. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke yang non-linear, non-homogen. Jadi linear yang non-homogen. Jadi sekali lagi, linear itu berarti ada dua kategori, yaitu linear yang homogen dan linear yang tidak homogen. Linear yang homogen itu berarti Rx-nya sama dengan 0, dan yang tidak homogen itu berarti Rx-nya tidak 0. Gitu ya, itu aja perbedaannya. Nah, tentu menyelesaikannya akan berbeda. Nah, nanti untuk yang tidak homogen ini akan kita dekati dengan pendekatan yang homogen dulu, ya. Ya, jadi non-homogeneous linear ODE. We know solve one in the case that Rx in one is not everywhere zero. Jadi Rx-nya tidak 0. Maka kalau Rx-nya tidak 0 ini, maka persamaan diferensial 1 kita sebut non-homogeneous differential equation. Maka dalam hal ini, persamaan 1 mempunyai suatu sifat yang menyenangkan, yang kita sebut itu apa? Mempunyai faktor integral. Jadi di sini berarti muncul lagi faktor integral yang dieksak tadi. Ya. Yang hanya tergantung pada X saja. Jadi kita dapat menemukan faktor integral ini dengan teorema 1 tadi. In the previous section. Jadi dalam eksak non eksak ya, persamaan diferensial yang non eksak, maka kita mencari faktor integral gitu. Itu teorema 1 di mana faktor integralnya itu hanya berupa apa? Fungsi X saja. Nah, jadi di sini berarti kita dekati itu dengan pendekatan faktor integral dengan menganggap faktor integralnya fungsi X saja. Nah, berarti itu tadi dikalikan semua dengan F. Maka diperolehlah apa? Fy aksen ditambah P kali F kali Y sama dengan apa? R kali F. Ya. Karena F-nya itu fungsi dari X saja, maka diperolehlah apa? F kali Y aksen, jadi D dx dari F kali Y menjadi apa? F do X kali Y ditambah F kali dy dx. Nah, jadi dari sini akan diperoleh bahwa F-nya itu akan diperoleh sama dengan apa? F-nya itu sama dengan H sama dengan P integral Px. Berarti ln F sama dengan integral Px dan F-nya itu tentu E pangkat integral P dx. Gitu. Jadi dari sini langsung bisa kita cari bahwa F-nya itu sama dengan integral P dx. Nah, jadi kemudian hasil F sama dengan E pangkat H, yaitu E pangkat integral P dx itu dikalikan dengan persamaan diferensial yang ada supaya dia menjadi apa? Eksaknya. Jadi diperoleh demikian, maka dengan mengintegralkannya itu maka diperolehlah hasil akhirnya seperti ini. E pangkat H E pangkat HY sama dengan E pangkat H R dx plus C. Sehingga Y sama dengan apa? E pangkat min H kali E pangkat H kali R dx plus C. Inilah solusinya. Jadi ini hasilnya. Jadi YX sama dengan E pangkat min H E pangkat H R dx plus C. Sekali lagi H itu adalah
integral Px dx, dan Px itu diketahui dari persamaan diferensial awal gitu ya. Jadi itu. Jadi artinya kalau Anda sudah menemukan bahwa linear dan non homogen, maka tinggal apa? Ya udah langsung masukkan ke sini, Yx sama dengan E pangkat min integral Px dx dikalikan dengan integral dari E pangkat integral Px dx kalikan dengan R, maka kemudian diintegralkan terhadap X gitu. Ya, ini kita lihat nanti akan dengan contoh tentunya. Ya, sampai di sini gimana? Ada yang perlu ditanyakan mengenai yang linear dan linear homogen dan linear non homogen ini? Bisa diikuti? Ya, nanti tentu Anda ulang lagi, baca bukunya, lihat lagi contoh-contoh soal yang ada untuk lebih memastikan Anda sudah memahami rumus mana yang dipakai. Dan tentunya nanti dikerjakan dengan beberapa soal yang bisa Anda lihat kuncinya itu ada di belakang buku, sehingga bisa Anda yakin bahwa Anda itu sudah berjalan dengan jalan yang benar gitu. Nah, ini kita akan lihat dengan contoh satu ini, misalnya ya, di sini diberikan persamaan diferensialnya adalah Y aksen plus Y tan X sama dengan sinus 2X. Berarti apa? P-nya adalah tangens X dan R-nya adalah sinus 2X. Berarti ini adalah apa? Non homogen. Karena dia non homogen, berarti kita selesaikan dengan rumus yang ada. Kita pertama cari H-nya dulu. H itu adalah integral P dx. Nah, P-nya adalah tangens X. Jadi integral tangens X dx sama dengan ln secant X. Jadi ln secant X itulah H-nya. Oke, ln secant X. Berarti E pangkat H adalah secant X. Bisa diterima ini bahwa E pangkat H sama dengan secant X. Berarti apa? E pangkat ln. E pangkat ln A sama dengan A ya. E pangkat ln A sama dengan A. Karena ln itu adalah inverse dari eksponen. Jadi E pangkat H menjadi secant X. Karena H-nya adalah ln X. Ln secant X. Jadi E pangkat H menjadi secant X, maka E pangkat min H adalah cos X. Sepersekans itu kan berarti cos. Ya. Jadi E pangkat min H sama dengan cos X, sehingga apa? E pangkat H kali R sama dengan secant X kali 2 sin X cos X sama dengan 2 sin X. Nah, dengan demikian diperoleh solusinya langsung adalah YX sama dengan cos X kali 2 sin X integral dx plus C. Dan itu sama dengan apa? C kali cos X min 2 cos kuadrat X. Itulah solusi umumnya. Nah, kemudian karena di persamaan diferensialnya itu diberikan syarat awal, yaitu Y0 sama dengan 1, artinya pada X sama dengan 0, Y-nya berharga 1. Nah, kemudian ke solusi umum ini kita masukkan apa? Kita masukkan harga X-nya 0 dan akan memberikan harga Y sama dengan 2. Nah, dengan demikian C-nya akan dapat dicari. Jadi kalau X-nya 0 maka Y-nya 1 ya, sorry. Jadi berarti ruas kiri Y0 berarti sama dengan 1. Masukkan cos 0 itu 1. Cos 0 sama dengan 1. Jadi C kali 1. Cos kuadratnya juga 1 ya kali 2. Berarti kita dapatkan C-nya sama dengan 3. Jadi solusi khususnya akan menjadi apa? Ya 3.
Y sama dengan YX sama dengan 3 cos X dikurang 2 cos kuadrat X. Gitu. Nah, ini bisa digunakan dalam electric circuit, yaitu dalam apa? Rangkaian RL atau RC, ya bisa. Jadi kalau Anda nanti mempelajari ini ya langsung bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial. Walaupun nanti dalam elektronikanya tidak dilakukan dengan pendekatan integral. Ya, ini nanti kalau Anda pelajari di electric circuit, di RL-nya itu, maka nanti ada persamaan diferensial, yaitu LI aksen plus RL, RI sama dengan E pangkat T. Nah, E pangkat T ini adalah apa? Tegangan luarnya. Tegangan luarnya, L itu adalah induktor, R itu adalah apa? Resistor. I-nya itu adalah arus. Jadi LDI dt ditambah R kali I sama dengan tegangan luar yang diberikan yang merupakan tegangan bolak-balik, kan begitu. Jadi langsung ini bisa dikategorikan sebagai apa? Sebagai persamaan diferensial linear yang non homogen. Nah, itu dikembalikan ke bentuk I aksen DI dt, itu DI dt ya, karena di sini fungsi T. Ruas kanannya itu tegangannya itu adalah fungsi dari T, tegangan bolak-balik. Jadi DI dt ditambah R per LI sama dengan ET per L. Jadi P-nya itu adalah R per L dan R-nya adalah RET per L. Iya, jadi tinggal dimasukkan aja ke rumusnya, diperoleh hasil penyelesaiannya seperti ini. Ini adalah rangkaiannya. Nah, solusinya seperti ini. Nah, ini kalau dibuat grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau tegangan yang diberikan itu adalah suatu konstanta atau baterai, misalnya di sini E-nya 48 berarti bukan fungsi T, berarti dia konstanta. Ya, maka nanti secara elektrik, maka nanti apa? Lama-lama arusnya itu akan apa? Mengecil nol. Mengecil nol. Jadi mula-mula ada, pada T sama dengan nol, ini. Oke. Okay? Nah, ini juga contoh yang berikutnya itu hormon level. Hormon level yang dimaksud ini seperti apa? Ya, silakan nanti dibaca. Jadi linear ini banyak kegunaannya di dalam fisika ya. Banyak kita temukan contoh-contoh yang di dalam fisika. Nah, sekarang kita lihat persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu mempunyai bentuk seperti apa dia? Nah, jadi perhatikan. Persamaan Bernoulli itu diberikan oleh persamaan seperti persamaan 9 ya. Y aksen ditambah PXY sama dengan GX kali Y pangkat A. Dan A-nya itu adalah any real number, jadi sembarang bilangan real. Jadi boleh bulat, boleh pecahan. Ya, boleh akar juga, itu tapi real ya. Bilangan real, bukan bilangan kompleks. Jadi ini bentuk dari Bernoulli. Ya. Jadi perhatikan bedanya dengan yang bukan Bernoulli mana? A-nya itu adalah
nol. Kalau bukan dia Bernoulli, maka A-nya nol. Karena A-nya nol berarti Y pangkat nol ya satu. Sehingga apa? Y aksen plus PXY sama dengan GX. GX-nya itulah sama dengan R-nya tadi. Tapi kalau dia Bernoulli, A-nya itu tentu tidak nol. Sembarang bilangan real yang tidak nol. Nah ini juga Bernoulli ini akan kita bawa yang linear biasa gitu ya. Linear biasa yaitu dengan, jadi di sini ada persyaratan jika A sama dengan nol atau A sama dengan satu, maka persamaan 9 itu adalah linear. Maka di sini kita coba lakukan substitusi dengan membuat substitusi UX sama dengan apa? Y pangkat 1 min A. Y pangkat 1 min A. Ya, jadi kita ganti Y-nya itu dengan U. Nah, dengan demikian nanti kita tujuannya maka kita akan peroleh persamaan diferensial linear dalam variabel terikatnya U, Y-nya dengan U. Jadi akan diperoleh itu hasilnya adalah seperti pada persamaan 10 jadinya hasil akhirnya. Jadi U aksen ditambah 1 min A kali P kali U akan sama dengan 1 min A kali G. Karena A-nya itu adalah bilangan linear berarti dia merupakan suatu konstanta. Ya, itu jadi dalam persamaan diferensial U ini sekarang maka P barunya adalah 1 min A kali P. P-nya itu P lama. Jadi P barunya adalah 1 min A kali P. Dan R-nya adalah 1 min A kali G. Gitu. Jadi bisa langsung dipakai dengan apa? Dengan menggantikan apa? U-nya dulu, nah nanti baru dari situ dari hubungan U sama dengan apa tadi? Y ke pangkat 1 min A, maka diperolehlah nanti apa? Y itu sama dengan U pangkat A atau seperti itu. Nah, kemudian ada ini yang contoh-contoh pergunaan dari Bernoulli itu yang kita sebut persamaan logistik. Nah, nanti dari sini bisa direduksi sekali lagi ke linear ya, dengan menggunakan tadi. Jadi A-nya sama dengan 2. Kalau di logistik itu berarti A-nya sama dengan 2. Ini menjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Ya, jadi ada beberapa contoh pemakaian daripada persamaan diferensial yang linear. Salah satunya itu nanti population dynamic. Dan ini bisa Anda pakai untuk menghitung apa? Bunga. Jadi bunga, kalau Anda menabung di bank dengan rate sekian nanti bisa dicari berapa duit Anda setelah sekian lama. Ini yang dimaksud dengan population dynamic. Bisa juga dengan itu perkembangan penduduk. Jadi kalau rate-nya perkembangan penduduknya per tahun sekian, maka dengan mula-mula sekian berapa penduduknya setelah sekian tahun. Maka itu hampir sama dengan persoalan nabung duit. Jadi Anda tabung duit mula-mula berapa dengan bunga sekian persen, nah nanti setelah sekian tahun jadi jumlah duitnya berapa. Jadi ini banyak dibahas di sini. Oke,
Iya, jadi dengan demikian kita persamaan diferensial orde 1 selesai sampai ke yang linear itu. Nah, ada di sini beberapa orthogonal trajectories. Jadi ini opsional, bisa Anda pelajari sendiri. Jadi sebetulnya di dalam orthogonal trajectories ini adalah ortogonal itu kan apa? Tegak lurus. Jadi lintasan yang saling tegak lurus. Jadi ini mencari sebetulnya gini. Salah satu cara mencari ini. Anda kalau di fisika sering berbicara dengan apa? Jari-jari kelengkungan. Jadi kalau di mekanika, kalau ada namanya apa? Gaya sentrifugal. Siapa yang masih ingat rumus gaya sentrifugal? Ayo silakan coba di apa rumus sentrifugal. F sama dengan apa? Halo? M kali A sentrifugal, Pak. Ya, A sentrifugalnya berapa? V kuadrat per R. Ya, V kuadrat per R. R-nya itu apa? Jari-jari. Jari-jari apa? R-nya jari-jari apa? Lingkaran. Jari-jari orang atau jari-jari apa? Lingkaran mungkin. Pak. Jadi kalau lintasan ada gaya sentrifugal. Kalau tidak lingkaran. Anda ya tentu mungkin sering naik motor, ya. Kalau Anda di jalan tikungan, Anda selalu memiringkan badan toh, saudara toh. Tujuannya untuk apa? Siapa yang sering naik motor? Ayo kalau Anda naik motor pas di tikungan dan tikungannya agak tajam itu dan Anda agak bergerak dengan maka Anda berusaha memiringkan badan saudara ke arah tikungannya. Tujuannya itu untuk apa? Halo? Biar seimbang, Pak, nggak jatuh. Ya berseimbang, biar jangan kita, karena apa? Kalau Anda tidak memiringkan badan Anda ke arah tikungan, maka Anda akan apa? Mudah terbalik karena gaya sentrifugal. Kan sentrifugal itu keluar, kan itu. Sentripetal yang ke dalam, sentrifugal keluar. Nah, jadi R di situ itu belum tentu lingkaran, tapi kita sebut itu jari-jari kelengkungan. Jadi setiap kelengkungan itu punya jari-jari. Jadi setiap kelengkungan itu bisa dibuat apa lingkarannya. Nah, bagaimana menghitung jari-jari kelengkungan? Yaitu dengan menggunakan apa? Ortogonal trajektori ini, gitu. Nah, silakan dipelajari nanti itu. Kalau Anda buka sekarang ini, Anda sudah belajar belum? Masuk belum? Kita kuliah mekanika klasik. Sudah, Pak. Iya, tentu itu di situ dipelajari. Jadi gaya-gaya tangensial, gaya-gaya normal gitu loh. Jadi kalau ketemu gaya tangensialnya pasti ketemu gaya normal gitu. Ya, jadi di sini sekarang ada di sini existence and uniqueness of solution. Ya, jadi berbicara di sini apa? Eksistensi dan keunikan daripada solusi untuk masalah syarat batas. Jadi kalau sekali lagi kalau kita membicarakan persamaan diferensial orde 1, maka syarat batasnya cukup 1. Tapi kalau kita nanti berbicara tentang persamaan diferensial orde 2, maka syarat batasnya 2. Karena kalau persamaan diferensialnya orde 1, solusi umumnya itu mengandung satu konstanta, C. Jadi Y sama dengan C kali berapa gitu.
Tapi kalau dia persamaan diferensial orde 2, maka nanti akan ada dua konstanta. Jadi Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Di mana Y1 solusi dan Y2 juga solusi. Maka kombinasi linearnya juga solusi. Itu nanti akan kita bicarakan di persamaan diferensial orde 2. Jadi artinya di sini apa? Bahwa setiap persamaan diferensial itu ada solusinya. Dan solusi itu ada dua macam, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum berarti mempunyai konstanta yang harga konstantanya bisa bebas. Masih bebas, jadi bisa berapa saja. Jadi artinya apa? Solusi umum itu tidak hanya satu. Jadi bisa kita berikan dengan mengganti konstanta itu dengan berapapun gitu. Asalkan dia konstanta. Tapi kalau dia mempunyai syarat batas, maka dia akan menghasilkan solusi yang tunggal, hanya satu. Yaitu yang kita sebut apa? Unique solution. Solusi yang hanya satu gitu. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi sekali lagi, dari suatu persamaan diferensial, kita memperoleh solusi umum. Dari solusi umum dengan menggunakan syarat batas atau syarat awal, maka kita bisa memperoleh solusi tunggal, solusi khusus gitu. Itu yang dibicarakan di 17 ini. Ya, jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang perlu dibahas mendalam. Jadi ada nanti kalau di fisika, kita membicarakan ada yang disebut syarat batas dan ada yang disebut syarat awal. Nah, jadi kalau syarat batas itu berarti dalam bentuk ruang. Berarti persamaan diferensialnya itu diberikan dalam X dan Y, berarti ruang. Tapi kalau syarat awal berarti berhubungan dengan waktu. Jadi kita mencari solusi sebagai fungsi waktu. Jadi awal berarti apa? T sama dengan 0 atau T sama dengan berapa gitu. Tapi kalau syarat batas, Y pada X sekian berapa kan itu. Bedanya di situ. Oke. Jadi saya rasa itu mengenai persamaan diferensial orde 1. Jadi Anda sekarang bisa masuk ke sini. Soal-soal yang Anda harus selesaikan tugasnya dan yang harus dikumpulkan itu adalah apa? Chapter 1, Review Question and Problems. Ya. Jadi Anda untuk minggu depan yang harus Anda selesaikan, Anda kumpulkan tugasnya adalah dari chapter 1, chapter 1, Review Question and Problem. Ya, itu kalau kita lihat di sini ada jumlah soalnya itu sampai berapa itu? Sampai 30 aja. Sampai 30. Jadi hanya mengerjakan 3 soal satu orang ya. Silakan itu dikerjakan. Tapi saya sarankan untuk setiap seksi subchapter, misalnya tadi mulai dari 14, 15, 16, 17, Anda paling tidak ya mengerjakan untuk memahami rumus-rumusnya dan memahami cara penyelesaian rumus tersebut, ya kerjakan 2-3 soal gitu ya. Tapi itu hanya latihan untuk Anda saja, untuk meyakinkan diri saudara bahwa Anda sudah memahami dari setiap rumus-rumus dari sub-chapter tersebut. Tapi yang Anda harus kerjakan dan kumpulkan itu diambil dari review question and problem dari chapter 1. Dan ini jumlah soalnya hanya ada 30, berarti Anda hanya perlu satu orang mengerjakan 3 soal. Ya, bisa dipahami? Oke. Jadi itu aja yang bisa saya berikan pagi ini. Jadi kita minggu depan sudah masuk ke chapter 2, yaitu tentang second order differential equation. Ya. Chapter 2. Second order linear ODE. Dan di chapter 2 ini kita hanya berbicara orde 2 ini yang linear, yang non-linear akan sangat sulit di sini dengan analitik. Tapi dengan apa nanti dengan
numerik, metode numerik bisa diselesaikan ya. Jadi untuk chapter 1 kita bicara yang linear dan non-linear. Jadi yang linear itu tadi sudah dibicarakan, yang non-linear itu bisa dikategorikan ke separable atau eksak ya, atau eksak. Kemudian ya linear orde 1 dan linear homogen dan non-homogen itu. Kemudian Bernoulli, ya Bernoulli itu termasuk yang non-linear di orde 1. Nah, kalau minggu depan di chapter 2 second order ini, maka yang kita pelajari adalah yang linear. Yang linear itu selalu terdiri dari homogen dan non-homogen. Ya, nanti dari sini bagaimana kita mencari. Jadi salah satunya nanti apa? Kita kembalikan dia ke persamaan diferensial linear orde 1, ya. Kita kembalikan ke persamaan diferensial linear orde 1, nah nanti orde 2-nya bisa dicari. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya berikan kuliah kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti selesai. Ya, silakan ada yang bertanya. Jadi sekali lagi Anda harus baca bukunya untuk lebih jelas Anda mengetahuinya. Ya, dan kemudian contoh-contoh soalnya dipelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas semua. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak.